Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kimia dasar 1 pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sepertinya Alhamdulillah sehat, Pak. ya, alhamdulillah. Yang lainnya gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Artinya sangat ini ya, masih semangat ya, Senin ceria itu. Habis weekend. Oke. Jadi pertemuan kita pada pagi hari ini kita akan membahas tentang termokimia ya. Ini sedikit spesial karena kalau di SMA, pembelajaran SMA itu termokimia ini pembelajaran kelas 11. Kalian mempelajarinya di kelas 10 semester 1. Wah, itu kalau kalian udah naik ke SMA ada pelajaran kelas 11 ini ya. Jadi kalau mau belajar bisa belajar di buku kelas 11 SMA. Ya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan mengadakan kuis dulu ya. Adakan kuis. Saya kan suka surprise ya. Ini kalian saya prank lah. Ya. Oke, kita akan mengadakan kuis lewat Kahoot ya. Materinya adalah materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya. Oke, bentar ya. Masih loading Kahoot-nya. Disiapkan dulu aja mungkin di device-nya. Kok nggak bisa sih? Oke, kita tunggu dulu. Kenapa lama sekali? Wah, ini kok jadi lama ya? Oke, silakan masuk ke ini ya. Pakai nama masing-masing lah. Boleh pakai www.kahoot.it atau pakai aplikasinya Kahoot sendiri. Lalu pinnya 6684414. Yuk, silakan masuk. Saya tunggu. Oke. Nah, ada satu orang yang masuk. Kita tunggu teman-temannya yang lain. Baru 5 orang, 7, 8, 9, 11, 12. Yuk. Siap-siap, semangat. Materinya materi yang kemarin sih, belajar minggu lalu lah. Berapa minggu lalu lah.
Harusnya bisa lah ini harusnya. Udah menguasai. Jarang-jarang kan ngadain Kahoot saya. Pertama kali ya. Tapi kalau di kelas tuh biasanya kalau di kelas langsung saya sering ngadain kuis-kuis dadakan kayak gini. Tenang aja nih, tidak akan masuk ke nilai kalian, tidak akan mempengaruhi nilai karena tujuan yang saya tuh pengen tahu aja kalian tuh udah belajarnya sampai mana gitu. Oke, 43. 43. Oke, 45. Kita tunggu sampai 2 menit lagi ya. Bagi teman-teman yang belum join, ayo silakan join ya. Kita tunggu 2 menit lagi baru kita mulai. Sampai 9.33. 47. 48. Oke. Dan oke, 50. Mantap. 51. Mungkin bisa pemanasan dulu gitu ya. Ngapain kayak pemanasannya? Lima puluh tiga. Mantap. Lima puluh empat, 55. Mantap. 56. 57. Oke. 1 menit lagi. Oke, 59. Ini yang ikut 77, 76 berarti sekitar berapa lagi nih? 20, 19 lah. Sama saya dikurangi berarti 18. 18 orang yang belum masuk. 60. Oke. Oke. 61. Sudah ya, siap? Yang belum join ya mohon maaf, nanti mungkin bisa next Kahoot berikutnya ya. Kita mulai ya. Kita mulai, siap-siap. 63 orang. Hukum pros disebut juga sebagai hukum. Ayo, waktunya tidak banyak guys. Iya, sebagai hukum perbandingan tetap ya. Ada 21 orang yang menjawab dengan benar, 18 orang menjawab hukum kekalahan massa. Hukum kekalahan massa itu hukum Lavoisier. Hukum kelipatan perbandingan itu hukum Dalton. Hukum perbandingan volume itu hukum Gay-Lussac ya. Oke, tidak apa-apa. Next. Wih, siapa nih leaderboardnya? Arinal. Mantap. Next question. True or false? Ayo, jawabannya hanya 2, true atau false, benar atau salah. Ayo. 4, 3, 2, 1. Yes, 23 orang menjawab salah dan artinya benar. Gimana tuh? Jadi H2SO4 ya.
H2SO4. Berarti hanya ada 2, S-nya 1, O-nya 4. Berarti berapa tuh? 2 dibanding 32 dibanding 64 harusnya. Atau 1 banding 16 banding 32 ya harusnya. Berarti jawabannya adalah salah. Oke. Siapa yang jawab dengan benar? Kita coba lihat. Wih, Arinal masih memimpin ya. Oke, yang lain jangan patah semangat, salib terus ya. Next. Ayo, ayo, ayo. Ya, 40 orang menjawab dengan benar. Wis, peningkatan yang cukup bagus ya. Mantap. Oke, kita lihat. Wih, Arinal masih memimpin ini ya. Ayo salib Arinal ini. Jangan sampai mau kalah ya. Oke, kerjakan soal berikut. Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak soalnya? C dan H dapat membentuk senyawa X dan Y. Jika kadar C dalam senyawa X adalah 4/5 dan dalam senyawa Y adalah 6/7. Tentukan perbandingan massa C dalam kedua senyawa X dan Y. Dua, satu. Oke. Wih, mantap ya. 32 orang menjawab dengan benar ya. Wih, senang sekali saya ini. Semakin lama semakin banyak yang jawab dengan benar ya. Wih, Arinal masih di atas saja nih ya. Jangan mau kalah ya. Masih ada 3 soal lagi. True or false? Cepat. Gampang nih ya. Harus benar semua nih. Yes, 45 menjawab dengan benar ya. Semakin baik. Ini mantap. Next. Wih, Arinal masih di atas nih. Ayo salib dong nih Arinal. Jangan mau kalah nih. Next. Dalam P dan T yang sama, berapa nitrogen yang dibutuhkan untuk menghabiskan 6 liter hidrogen dalam reaksi pembentukan amonia?
Ayo. Yes. Yang menjawab benar adalah 14 orang ya. Jawabannya adalah 2 liter. Oke. Next. Wih. Ayo. Terakhir. True or false? Gampang nih. Ayo. 4, 3, 2, 1. Kenapa ini pada salah? Ya. 29 orang menjawab dengan benar. Oke. Kita lihat podiumnya, siapa yang jadi juara 1? Juara 3 diperoleh Dalilah. Juara kedua diperoleh oleh Zaki. Dan juara pertama Arinal. Yeay. Tangan buat teman-teman yang jadi juara ya. Ini runner up-nya Aura dan Gina nomor 4 dan 5. Oke. Arinal gak ada obat. Arinal nggak ada obat. Ada kok obatnya ya. Banyak obatnya. Oke. Selamat buat yang tadi dapat juara. Hadiahnya bisa diklaim ya di rumah masing-masing ya. Yang belum jadi juara nggak apa-apa. Coba lagi di next change ya. Next. Ada yang mau ditanyakan dengan soal-soal tadi gimana? Ada yang mau mungkin bercerita lah. Menceritakan gimana perasaannya tadi mengerjakan. Ayo silakan. Gimana kesan-pesannya mengerjakan kuis dadakan? Ayo cerita dong. Tegang. Siapa yang tegang? Zaki. Tegang, Pak. Oh, Isan. Tegang. Kan saya waktu buka di Kahoot-nya itu ada soalnya langsung, ternyata soalnya ada di Zoom-nya. Jadi saya jawab pasang. Oh gitu ya. Ya kalau Kahoot soalnya di Zoom-nya ya. Mungkin itu kekurangan Kahoot sih ya. Ya mungkin semoga kita segera ketemu lah biar bisa lagi atau nanti saya buat quiz yang ada di inilah. Oke, yang lainnya gimana? Pesan-kesannya pagi-pagi dadakan Pak Hasan ini bikin apa ya? Bikin repot atau apa? Atau ada yang mau ditanyakan dengan soal saya yang tadi? Ya. Gimana? Oh, kita tanya ke yang juara aja. Arinal. Halo Arinal. Arinal. Iya, Pak. Gimana menurutmu? Soal tadi kurang susah atau gimana? Lumayan sih Pak, tegang gitu Pak pas ngerjainnya. Oh, lumayan. Teman, kamu benar semua? Nggak tahu Pak, kayaknya beruntung ya Pak. Merendah ya Arinal. Merendah untuk meroket dia orangnya. Bener Pak, beruntung Pak. Tadi ada satu soal yang saya bingung Pak, agak bingung gitu. Tapi benar. Bener. Oke, ada faktor luck-nya juga lah ya. Oke, selamat lah buat Arinal ya. Terima kasih Pak. Terus tadi juara 2-nya siapa ya? Zaki ya? Zaki atau siapa tadi juara 2-nya? Iya Pak. Zaki, gimana Zaki? Lumayan tegang Pak, saya Pak. Lumayan tegang. Kamu yang salah yang mana, Zak?
Saya 4 soal pertama salah. Terus Oh. alhamdulillah saya 4 soal terakhir itu strict, Pak. Jadi Wes. agak ada tambahan bonus. Itu juga beruntung juga, Pak. Wes. Soalnya lumayan saya mengerti. Oke, mantap lah lagi ya. Itu mungkin buat dilatih lagi ya. Iya, Pak. Oke, yang ketiga tadi siapa? Dalilah ya? Yang ketiga tadi kalau nggak salah. Gimana Dalilah? Menurut kamu soalnya kurang susah atau terlalu susah atau gimana? Lumayan. Lumayan lah ya. Jadi lumayan gampang maksudnya? Enggak. Lumayan apa dong? Kamu bilang lumayan. Susah. Lumayan susah. Teman kamu jawab. Juga kan. Oh iya, ada waktunya sih. Kalau lama-lama udah jadi belajar kita nanti. Oke. Ya, terima kasih ya buat yang sudah ikut. Nanti mungkin kita akan coba lagi lah di kesempatan selanjutnya. Kita coba kuis-kuis dadakan ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke materinya tentang termokimia. Oke. Nah, ini kita masuk ke materi tentang termokimia ya. Ya, seperti saya katakan tadi, termokimia ini kalau di SMA ini pelajaran kelas 11 ya, pelajaran kelas 11. Ada yang sudah membaca atau menonton video yang sudah saya bagikan hari apa itu saya bagikan? Hari Minggu kalau nggak salah. Hari Minggu atau hari Sabtu itu. Mungkin ada yang sudah membaca atau belajar tentang termokimia semalam atau kemarin? Atau belum semua? Sudah, Pak. Sudah. Ya, Pak. Sudah. Kemarin yang tanya situ siapa ya? Farel, Noval Farel. Pak, kalau belajarnya sambil nonton MPL gimana gitu kan? Coba Noval Farel. Berarti kamu sudah belajar kan karena MPL-nya semalam udah selesai. Oke. Coba. Sudah, Pak. Noval Farel. 10-2 kan? Termokimia itu apa? Termokimia adalah termo itu berarti panas, kimia itu berarti reaksi kimia yang berhubungan dengan panas. Oke, jadi termo itu panas ya. Kimia itu ya sudah kita pelajari ya. Ilmu mempelajari tentang ya struktur, sifat gitu ya. Oke. Terima kasih buat Noval Farel. Jagoanmu menang atau kalah Farel? RRQ semalam menang, Pak. Wih, kamu RRQ Kingdom ya. Ya selamat lah ya. Oke, nggak apa-apa yang kalah juga nggak apa-apa lah. Nah, jadi termokimia seperti dijelaskan oleh Farel tadi bahwa termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang kalor yang dihasilkan atau diperlukan dalam suatu reaksi. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, termo itu kan panas. Jadi sebenarnya itu tentang energi ya. Energi panas. Energi dalam bentuk panas, di mana energi panas itu biasa disebut sebagai kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat berpindah, ya, dapat berpindah. Nah, jadi termokimia ini kita akan membahas tentang reaksi-reaksi yang berkaitan dengan perubahan. Kan reaksi kimia itu berkaitan dengan perubahan, bisa perubahan materi, perubahan bentuk, perubahan wujud, perubahan suhu, perubahan rasa dan sebagainya. Nah, kita akan fokus ke perubahan suhu yang disebabkan oleh suatu reaksi, ya, atau perubahan suhu yang menyebabkan suatu reaksi, gitu. Nah, kita akan bahas di termokimia ini. Nah, di dalam termokimia dua hal penting ini yang menjadi fokus kita. Jadi dalam termokimia kita mengenal adanya sistem dan adanya lingkungan. Jadi suatu reaksi itu kita lihat sebagai sistem dan lingkungan. Sistem itu adalah sesuatu yang menjadi pusat pengamatan. Karena di sini kita termokimia, yang kita amati tentunya adalah reaksi kimianya. Jadi yang menjadi sistem adalah reaksi kimia tersebut. Bagaimana reaksi itu berlangsung, bagaimana proses reaksi itu berlangsung, terus reaksi itu antara apa dengan apa dan menghasilkan apa,
Nah, itu yang disebut dengan sistemnya. Sistemnya di sini yaitu reaksi itu sendiri gitu. Misal reaksi H2SO4 sama KOH gitu, katakanlah seperti itu. Berarti yang menjadi sistemnya ya reaksinya itu. Reaksi itu berlangsung dari reaktannya apa, lalu menghasilkan apa. Nah, itu dan menyebabkan perubahan apa. Nah, itu dimaksud dengan sistem. Sedangkan lingkungan adalah sesuatu yang berada di luar sistem yang kita amati. Jadi segala sesuatu yang berada di luar sistem tersebut itu disebut lingkungan. Misal tangan reaksi tersebut berlangsung dalam gelas inilah, dalam saya punya ini gelas ini. Nah, gelas ini tuh reaksinya berlangsung dalam sini. Berarti yang menjadi lingkungan siapa? Ya udara dari sini, dari di luar reaksi tersebut, terus gelas ini ya, terus tangan saya ketika memegang gelas ini itu juga termasuk ke dalam lingkungan. Nah, terus misal reaksinya dalam sini dia jadi panas gitu, menghasilkan panas. Berarti ketika tangan saya itu menyentuh gelas ini dan merasakan panas, berarti tangan saya itu adalah lingkungannya. Atau udara di sekitar gelas ini menjadi panas, lebih panas dari sebelumnya, sebelum reaksi, maka udara itu juga disebut sebagai lingkungan. Gitu ya. Jadi itu yang harus kita lihat, sistem dan lingkungan. Sistem itu adalah reaksi itu sendiri, reaksi kimianya, sedangkan lingkungan ya segala sesuatu yang berada di sekeliling sistem tersebut. Oke, tuh ya, itu tentang sistem dan lingkungan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan saja. Saya dipotong nggak apa-apa, maaf Pak, bertanya gitu. Oke, nah ada 3 jenis sistem ya, karena apa ya, kita kan fokusnya ke sistem, karena kan kita belajar ke kimianya, berarti yang kita amati ada sistemnya. Nah, di dalam sistem dan lingkungan ada 3 jenis sistem. Yang pertama adalah sistem terbuka. Sistem terbuka adalah suatu sistem yang memungkinkan terjadinya transfer atau perpindahan, baik itu perpindahan kalor atau perpindahan materi. Ya, jadi misal kayak di sini, yang A ini kan botolnya terbuka. Berarti kan memungkinkan ada udara dari luar itu masuk ke dalam botol. Atau memungkinkan gas yang dihasilkan dari reaksi yang ada di dalam botol itu keluar. Itu berarti kan perpindahan materi. Ya kan? Ada perpindahan materi. Dan ada perpindahan panas. Dalam hal ini, botol ini ketika misal reaksi dalam botol tersebut menghasilkan panas, berarti kalau kita pegang botolnya, kan kita kan merasakan panas. Berarti di situ ada perpindahan panas dari sistem tersebut menuju ke lingkungan, yaitu botolnya dan tangan kita, kayak gitu. Nah, itu dimaksudkan sistem terbuka, yaitu sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan materi dan perpindahan panas atau kalor, ya. Sedangkan yang tengah itu dinamakan sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem yang hanya memungkinkan terjadinya perpindahan panas, tapi tidak memungkinkan terjadinya perpindahan materi. Nah, karena ditutup nih, ini kan tertutup. Berarti tidak botol tersebut tidak mungkin ada materi atau misal reaksinya dalam botol nih, gasnya keluar karena udah ditutup. Nggak mungkin. Atau dari luar ada gas yang masuk, ada materi yang masuk dalam botol. Itu tidak memungkinkan karena tertutup. Namun ketika kita pegang botolnya, misal reaksinya menghasilkan panas gitu. Nah, ketika kita pegang botolnya, kita merasakan panas tersebut, gitu kan? Berarti ada perpindahan panas dari reaksi tersebut ke botol atau ke tangan kita. Jadi itu masih memungkinkan terjadinya perpindahan panas. Nah, itu disebut sistem tertutup. Sedangkan yang ketiga dinamakan sistem terisolasi. Nah, kalau sistem terisolasi ini dia tidak memungkinkan terjadinya perpindahan panas dan perpindahan materi. Jadi tidak terjadi perpindahan panas ataupun perpindahan materi untuk sistem terisolasi itu sendiri. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih jelas ya? Oke. Nah, di dalam termokimia kita juga mengenal adanya reaksi endoterm dan eksoterm, dibagi menjadi 2. Itu reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Reaksi endoterm berarti adalah reaksi yang melibatkan penyerapan kalor. Jadi ada kalor dari lingkungan masuk ke dalam sistem. Ya, diserap. Karena yang kita amati kan kimia, jadi kan sistemnya yang kita amati. Jadi ada reaksi ada panas atau kalor dari lingkungan yang masuk ke dalam sistem. Itu dinamakan reaksi endoterm.
Sedangkan reaksi eksoterm adalah reaksi yang melibatkan pelepasan kalor. Jadi kalor itu lepas dari sistem menuju ke lingkungan. Nah, ciri-cirinya endoterm itu biasanya karena dia membutuhkan panas, berarti dia itu bereaksi ketika ada panas atau dipanaskan. Atau kedua, suhunya itu akan turun, suhu lingkungannya itu akan turun. Kenapa suhunya turun? Karena dia menyerap, ya, panas yang ada di lingkungan itu terserap ke dalam sistem, sehingga suhu ketika reaksi ini, misal saya pakai termometer gitu ya, dia akan turun suhunya. Kenapa? Karena yaitu kalornya itu berpindah dari lingkungan menuju sistem. Sedangkan reaksi eksoterm itu kebalikannya. Biasanya dia itu menjadi lebih panas. Ya, reaksinya itu menghasilkan panas. Itu dilepas ke lingkungan sehingga kita yang sebagai lingkungan itu bisa merasakan panas. Misalnya ini reaksi ini di dalam botol, terus tiba-tiba saya pegang, loh botolnya kok panas? Lebih panas dari sebelum reaksi, berarti di situ reaksinya adalah reaksi eksoterm. Ya, reaksinya eksoterm, melepas panas. Artinya kita merasakan kita itu sebagai lingkungan merasa lebih panas, berarti dia melepas panas. Sedangkan kalau kita sebagai lingkungan itu merasa lebih dingin dari sebelum reaksi, berarti itu reaksinya adalah reaksi endoterm. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita masih cukup jelas? Jadi untuk di termokimia hanya ada dua reaksi nih, reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Nah ini harus jelas. Ya. Masih belum ada yang bertanya. Lanjut. Nah, berkaitan dengan itu, berkaitan dengan energi ya. Tentunya kita menggunakan hukum termodinamika 1. Mungkin kalian sudah pernah belajar di fisika waktu di SMP ya. Nah, hukum termodinamika 1 ini berbunyi bahwa energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan atau dihilangkan. Tapi hanya bisa berubah bentuk dari satu bentuk energi ke energi yang lain. Seperti itu. Nah, kalau contohnya kan banyak lah ya. Contohnya kan misal kamu makan nih, berarti ada energi dari makanan kamu itu kamu ubah menjadi energi gerak ketika kamu bergerak gitu loh. Atau misal kendaraan gitu. Kendaraan itu kan membutuhkan energi gerak untuk bergerak. Nah, energi gerak itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari pembakaran bahan bakarnya. Bahan bakar dapat dari mana? Dari minyak bumi. Minyak bumi didapat dari mana dan sebagainya. Jadi jumlah total energi di dunia ini menurut hukum termodinamika 1 ini tetap, hanya saja berubah dari wujud satu ke wujud yang lain. Itu dimaksud yang dimaksud hukum termodinamika 1. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan termokimia. Nah, besarnya energi tersebut itu tidak bisa diukur, ya. Jadi besarnya energi, berapa sih total energi di dalam tubuh saya itu tidak bisa diukur. Ya, atau besarnya total energi dalam 1 liter itu 1 liter bensin itu berapa sih? Itu tidak bisa diukur. Hanya saja kita bisa mengukur perubahannya. Artinya gini, kita tidak tahu total energi saya dalam tubuh itu berapa, nggak tahu. Tapi perubahannya itu bisa. Misal saya menggunakan untuk bergerak, gitu. Jadi bisa dihitung antara saya sebelum bergerak dengan saya sudah bergerak itu ada berubah kan berapa total energinya ya. Perubahan energi tersebut yang bisa diukur. Jadi berapa energi yang saya butuhkan untuk bergerak itulah yang bisa diukur. Tapi total energi dalam tubuh saya itu tidak bisa diukur. Nah, itu yang dimaksud karena itu hukum termodinamika 1 itu salah satunya di sini ya. Sehingga seperti ini, ketika kan suatu sistem itu melepas atau menerima kalor, berarti kalor tersebut atau energi tersebut dari mana? Dari lingkungan, gitu loh. Misal energi dalam bentuk panas atau energi termal itu dihasilkan oleh suatu sistem, yaitu eksoterm. Reaksi eksoterm itu menghasilkan panas. Berarti jumlah panas yang dilepaskan oleh reaksi tersebut sama dengan jumlah panas yang diterima oleh lingkungan.
Begitupun sebaliknya, ketika reaksinya endoterm, artinya dia menyerap panas, berarti jumlah panas yang diserap oleh sistem akan sama dengan jumlah panas yang hilang dari lingkungannya. Nah, nilai mereka itu sama. Jumlah mereka itu sama. Perubahan energi dalam sistem dan perubahan energi dalam lingkungan itu sama. Hanya saja berbeda plus dan minus. Karena energi itu bisa plus, bisa minus, ya. Jadi kalau misal energi yang dilepas atau kalor yang dilepas oleh sistem itu misal 38 kilojoule, berarti kalor yang diserap oleh lingkungan juga 38 kilojoule, hanya saja berbeda tanda. Jadi kalau dilepas itu minus, berarti jumlah di dalam tubuh saya berkurang atau berjumlah energi dalam suatu sistem itu berkurang 38 kilojoule, berarti 38 kilojoule itu bertambahlah di jumlah energi dari si lingkungannya. Jadi plus dianya. Jadi dia nilainya sama, hanya saja plus minusnya yang berbeda untuk energi dalam sistem dan energi di lingkungannya. Nah, karena kita tuh fokus ke sistem, ya, karena termokimia itu fokus ke sistemnya, karena reaksinya, energi di dalam sistem itu bisa dihitung sebagai delta E sama dengan Q ditambah W. Perubahan energi di dalam sistem itu sama dengan jumlah kalor dan jumlah kerja atau usaha. Ya. Dan Q dan W itu bisa bernilai positif dan negatif. Jadi ketika Q itu menyerap kalor, artinya dia akan bernilai positif. Sedangkan Q ketika melepas kalor, itu dia akan negatif. Sedangkan kerja, kalau dia itu bekerja atau melakukan kerja, dia akan bernilai negatif. Sedangkan ketika dia dikenai kerja, dia akan bernilai positif. Jadi lebih mudahnya itu kalian mengibaratkan energi dalam sistem itu sama kayak tabungan. Tabungan kalian. Tabungan kalian ketika dia menyerap artinya menyerap kan ada sesuatu yang masuk kan. Ketika menyerap berarti ada yang dari luar itu masuk. Berarti di dalam celengan kamu itu akan bertambah kan, maka nilainya akan positif. Sebaliknya, kalau dia melepas, artinya melepas kan ada sesuatu yang dari dalam celengan atau tabungan kalian itu yang keluar. Berarti nilainya jumlah di dalam tabungan kalian itu akan berkurang kan, berarti nilainya negatif. Sama hanya kalau yang dikenai kerja, ya, dikenai kerja itu berarti namanya dikenai. Dikenai berarti ketika kamu kerja berarti kan dibayar, gitu. Dibayar atau dikasih uang lah, dikasih pekerjaan. Berarti kalau dikasih pekerjaan berarti kan ada hal yang masuk, ada hal yang masuk ke dalam tabungan kalian, maka nilainya itu positif. Ketika melakukan kerja, misalnya kamu mengerjakan seseorang, gitu, kamu kan harus membayar dia, gitu. Berarti kan kamu harus mengambil beberapa dari tabungan kamu, gitu. Berarti jumlah di dalam tabungannya akan berkurang, kayak gitu. Sehingga dia nilainya negatif. Nah, itu. Kalian bisa membuat perumpamaan itu sendiri, analoginya sendiri. Kalau saya biasanya membuat analoginya dalam bentuk tabungan tadi, gitu. Jadi lebih gampang, nggak usah menghafal, tapi di logika saja. Kalau saya tuh, misal saya punya tabungan nih, kalau saya menyerap berarti artinya menyerap itu ada yang dari luar masuk ke dalam, berarti di dalam tabungan saya akan bertambah, berarti nilainya positif. Nah, yang melepas berarti ada sesuatu yang saya lepas, ada yang satu yang saya keluarkan, gitu. Makanya nilainya akan negatif. Nah itu, kalau saya seperti itu. Untuk kalian, silakan kalian ini tersendiri lah, cari analogi tersendiri biar gampang seperti apa. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas atau belas? Ini pada serius ya. Ya harus serius sih emang ya. Nah ini silakan kalian membuat analoginya tersendiri biar lebih gampang. Ya agar tidak selalu menghafal gitulah ya. Karena kalau menghafal itu kan gampang lupa. Tapi kalau paham itu lebih teringat nantinya. Oke, kita lanjut.
Nah, selanjutnya kita masuk ke istilah namanya perubahan entalpi. Entalpi ini apa sih? Gitu. Entalpi itu adalah jumlah energi yang dimiliki oleh suatu sistem pada tekanan tetap. Jadi entalpi itu sebenarnya juga energi, gitu aja lah ya. Gampangnya seperti itulah. Entalpi itu apa? Entalpi ya energi. Bedanya apa? Bedanya kalau energi itu secara umum ya, umum sekali. Kalau entalpi apa? Entalpi itu lebih ke energi yang terjadi pada suatu sistem pada tekanan tetap atau yang dimiliki sistem pada tekanan tetap. Jadi fokus ke sistem pada tekanan tetap. Nah, entalpi itu dilambungkan dengan H. Kenapa bukan E, Pak? Lah, E nanti energi ya. H. Entalpi dilambangkan dengan huruf H besar. Ya. Di mana jumlah H itu sama dengan jumlah energi dalam ditambahkan dengan tekanan dan volume. P dan V itu, P itu pressure ya, tekanan, V itu volume. Nah, layaknya energi, entalpi itu tidak bisa diukur, tapi bisa dihitung perubahannya. Tadi kan saya bilang jumlah energi itu berapa? Nggak bisa kita mengukur jumlah total energi, tapi ketika dia berubah, berapa perubahannya? Jadi kondisi awal sama kondisi akhir ya yang berpengaruh ya. Itu bisa diukur. Di mana delta H sama dengan delta E ditambah delta PV. Nah, karena entalpi itu ditentukan pada tekanan tetap, maka delta P-nya kan pasti 0 ya. Kan delta P kan perubahan tekanan. Kalau dia tekanannya tetap, berarti kan delta P-nya 0. Jadi kalau delta P-nya 0, maka delta H sama dengan Q. Kenapa kok delta H sama dengan Q? Lihat di modul yang saya bagikan kemarin ya. Karena delta E tadi di persamaan sebelumnya, delta E sama dengan Q plus W. Dan W itu bisa ditulis menjadi W sama dengan minus P dikali delta V. Tuh. Nah, silakan nanti dibaca di modul, sudah saya jelaskan kenapa ujung-ujungnya delta H sama dengan Q. Jadi yang dimaksud di sini adalah perubahan entalpi atau perubahan jumlah energi yang dimiliki oleh sistem pada tekanan tetap itu sama dengan kalor. Kalor yang dilepas atau kalor yang diserap oleh sistem. Tuh, jelasnya seperti itu. Ya. Jadi jumlah entalpi yang dimiliki perubahan entalpi yang dimiliki oleh suatu sistem itu sama dengan jumlah kalor yang dilepas atau jumlah kalor yang diserap oleh sistem. Itu ya. Makanya delta H sama dengan Q. Tadi sudah jelas yang dilepas itu berarti nilainya akan negatif, jadi kalau diserap itu nilainya akan positif saja. Ya, jadi delta H itu akan positif ketika menyerap kalor dan delta H akan negatif ketika melepas kalor. Berarti reaksi eksoterm itu delta H-nya negatif atau positif? Ayo. Negatif, Pak. Negatif, Pak. Negatif ya. Reaksi eksoterm kan melepas kalor. Berarti kalau melepas kalor berarti delta H-nya negatif. Sebaliknya berarti kalau delta H-nya positif, reaksinya adalah reaksi Endoterm. Endoterm. Oke, endoterm. Mantap. Ada yang bertanya sampai sini? Masih tidak? Oke, lanjut ya. Nah, kita masuk ke persamaan termokimia. Persamaan termokimia ini apa sih yang membedakan persamaan termokimia dengan persamaan reaksi kimia biasa gitu. Nah, di sini yang paling mencolok adalah ini. Ada delta H-nya. Ada perubahan entalpi dari reaksi tersebut. Nah, itu harus dicantumkan di bagian akhirnya seperti ini. Jadi, kalau seperti ini berarti reaksi ini eksoterm atau endoterm? Eksoterm. Eksoterm karena Delta H-nya negatif. delta H-nya negatif. Artinya dia melepas atau menyerap Melepas kalor? kalor. Melepas Melepas. kalor. Oke. Rata-rata kalau pembentukan ini rata-rata delta H-nya negatif ya. Rata-rata pembentukan itu negatif. Kenapa gitu? Karena kalau saya dijelaskan dulu waktu kuliah ya, kenapa pembentukan itu cenderung negatif.
Karena sebenarnya ketika mudahnya seperti ini ya. Ketika antar atom ini berjauhan, ya, dia itu menyimpan energi yang besar antar atomnya. Nah, ketika dia berdekatan membentuk ikatan gitu ya, bentuk ikatan. Dia itu kan berarti ini kan jaraknya kan besar ya. Ini kan jari-jarinya besar. Dia itu akhirnya mengikat seperti ini, mengikat. Mereka harus saling suatu yang sendiri itu energinya tinggi. Ketika dia bergabung, dia itu harus melepas energinya gitu. Agar dia bisa bergabung. Sehingga rata-rata reaksi pembentukan itu negatif karena dia harus melepas energi yang tinggi gitu. Kalau misalnya gini lah, kalau jomblo itu egonya tinggi lah. Kalau kamu punya pacar atau punya pasangan itu berarti kamu harus menekan egomu. Nah, menekannya gimana? Berarti melepas egomu itu. Kurang lebih seperti itulah gampangnya, ya. Jadi rata-rata energi pembentukan reaksi pembentukan itu delta H-nya negatif. Nah, yang menjadi penting dalam persamaan termokimia yang pertama adalah koefisien. Koefisiennya harus setara, sama ya kayak reaksi biasa ya. Reaksinya biasa. Nah, yang membedakan koefisien di sini dia itu menunjukkan jumlah molnya. Jadi di sini 1 mol nitrogen bereaksi dengan 3 mol hidrogen membentuk 2 mol amonia. Nah, makanya koefisiennya itu menunjukkan jumlah molnya. Yang kedua yang terpenting adalah fasenya. Fasenya harus ditulis. Jadi wujud zat tersebut apa itu harus ditulis. Ya, kalau di reaksi kimia biasa mungkin tidak terlalu penting. Penting sih, cuman tidak sangat urgent gitu. Tapi kalau di persamaan termokimia ini wajib, hukumnya fardhu ain, ya, fardhu ain harus. Terus ini yang terpenting juga delta H-nya harus dituliskan. Berarti dia menunjukkan berapa kalor yang dilepas atau yang diserap dalam reaksi tersebut. Nah, ini tadi kenapa koefisien itu penting? Penulisan koefisien reaksi itu berbeda, maka delta H-nya juga berbeda. Coba diamati dari dua reaksi tersebut. Ya. Apa yang bisa kamu simpulkan dari reaksi ini? Coba apa? Kalau koefisiennya berbeda, maka entalpinya hasilnya berbeda, Pak. Itu yang bawah itu 2 kalinya. Ya. Di sini Koefisiennya 2 kali. Ya, benar ya. Delta-nya berbeda. Oke, terima kasih. Lihat di reaksi yang atas itu yang N2 tambah 32 dan 2NH3 itu delta H-nya sekian. Nah, ketika koefisien menjadi 2 kali, misalnya 2N2 ditambah 6H2 menjadi 4NH3, itu delta H-nya juga 2 kalinya. Ya. Jadi sesuai dengan kelipatannya. Reaksinya berapa kali lipat, berarti delta H-nya juga berapa kali lipat. Karena reaksi koefisien tadi menunjukkan jumlah molnya. Berarti di sini pembentukan 2 mol amonia itu melepas kalor 92,38 kJ, sedangkan kalau jadi 4 mol amonia itu akan jadi 2 kalinya, yaitu melepas kalor sebanyak 184,76 kJ. Itu. Jadi sesuai dengan kelipatan koefisiennya. Nah, sedangkan untuk fase zat itu bedanya seperti ini. Apa yang dapat kamu simpulkan dari sini? Ya, di reaksi yang atas itu karbonnya dalam bentuk intan. Sedangkan di reaksi yang bawah karbonnya dalam bentuk grafit. Nah, itu hanya sama-sama padat, cuman karbon itu banyak ini ya, banyak jenisnya. Ada yang bentuknya intan, artinya dia sangat rapat, susunannya itu rapi dan rapat, susunan atom-atomnya. Sedangkan kalau grafit itu lebih longgar, ya, lebih longgar dan lebih tidak teratur. Gitu. Untuk yang grafit, ya. Jadi dia hanya berbeda itu saja, itu akan berbeda delta H-nya. Ya.
Jadi harus sama. Misal di sini nih. Misal di yang sini itu misal ini nanti amoniaknya dalam bentuk gas dengan amoniaknya bentuknya liquid aja. Itu akan beda ininya delta H-nya. Jadi harus ditulis. Kenapa harus ditulis itu? Karena wujud yang berbeda itu akan menghasilkan delta H yang berbeda. Nah, seperti yang kalian ketahui, untuk fase zat atau wujud zat itu ada S. S itu untuk solid, artinya padat. G itu untuk gas. L itu liquid, artinya dia cairan, ya. Lalu Aq itu aqueous, artinya dia larutan bentuknya. Apalagi ya? Itu sih yang paling umum. Ada 4 itu. Ada S padat, L liquid itu cair, lalu Aq itu larutan, dan G itu gas. Itu yang paling banyak keluar. 4 wujud. Oke. Coba bedanya larutan dengan liquid itu apa sih? Aqueous dengan L, liquid itu bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Misal NaCl liquid dengan NaCl Aq, itu bedanya apa? Ada yang bisa jelaskan? Kalau aqueous itu campuran, kalau liquid cairan bukan, Pak? Iya. Kalau liquid itu murni ya. Jadi misal NaCl liquid, berarti dia berasal dari NaCl padat yang dipanaskan sampai meleleh. Itu artinya NaCl-nya liquid. Nah, tapi kalau NaCl aqueous, itu artinya NaCl-nya itu menjadi cair bukan karena dipanaskan, tapi karena dilarutkan di dalam airnya. Jadi itu bedanya antara NaCl liquid dengan NaCl aqueous. Jadi beda antara dia aqueous dan liquid, walaupun sama-sama cair itu beda, ya. Karena kalau liquid itu dari padat yang dipanaskan sampai dia meleleh menjadi cairan, sedangkan kalau aqueous itu dia dilarutkan ke dalam cairan sehingga dia menjadi campuran larutan. Itu ya bedanya antara aqueous dan liquid. Nah, lalu kita belajar tentang perubahan entalpi standar. Perubahan entalpi standar ini apa? Perubahan entalpi standar ini adalah perubahan entalpi suatu sistem atau suatu reaksi yang berlangsung pada keadaan standar. Keadaan standar di sini yang dimaksud adalah keadaan di mana tekanannya itu 1 atmosfer dan suhunya itu 25 derajat Celcius. Kenapa kok ada entalpi standar, Pak? Karena standar ini menjadi patokan gitu. Menjadi patokan bagi para ilmuwan gitu. Para ilmuwan dulu itu membuat standar. Oh, ini kok pembentukan sama-sama 1 mol amonia kok ini delta H-nya berbeda sih gitu. Dulu menemukan seperti itu. Ternyata setelah dicek ternyata kondisinya berbeda. Antara P tekanan dan suhunya itu berbeda. Jadi para ilmuwan itu membuat suatu standar, suatu patokan. Kalau dia pada keadaan standar seperti ini pembentukannya, gitu. Itu pada keadaan tekanannya 1 atmosfer dan suhunya 25 derajat Celcius. Itu keadaan standarnya. Berarti kalau tidak 1 atmosfer dan tidak 25 derajat Celcius, berarti dia tidak berada pada tekanan standar. Pada keadaan standar, walaupun reaksinya sama dan jumlah molnya sama, itu akan menghasilkan delta H yang berbeda. Nah, makanya di sini delta H-nya biasanya ada ininya, ada nol kecilnya ini. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa dia berada pada kondisi standar. Nah, ada beberapa perubahan entalpi. Ada 6 ya yang saya tahu. Yang pertama, perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF. Delta H0F. Standar ada nolnya, delta H0F. F ini berasal dari kata formation, artinya pembentukan. Jadi lebih gampangnya gitu ya. Delta HF itu dari formation, pembentukan, artinya perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol zat. Ingat ya, perubahan entalpi pembentukan standar adalah perubahan entalpi
yang terjadi pada reaksi pembentukan 1 mol zat pada keadaan standar. Jadi harus ada 1 mol, harus ada keadaan standar. Nah, ini berarti di sini misal delta HF CO2, berarti dia reaksinya seperti ini. Ya, pembentukan 1 mol, oh saya lupa. Pembentukan 1 mol dari unsur-unsurnya. Jelas ya. Jadi perubahan entalpi pembentukan standar itu adalah perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi pembentukan 1 mol zat dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Jadi syaratnya 1 mol zat, ini 1 mol, dari unsur-unsurnya, jadi CO2 berarti dari C dan O2, gitu, ya. Misal kalau NaCl berarti dari Na dan Cl2, tidak boleh dari NaOH dan HCl, gitu. Nggak boleh, karena harus dari unsur-unsurnya. Ya. Dan keadaan standar. Keadaan standarnya berarti 1 atm dan 25 derajat Celcius. Jadi syaratnya 3, 1 mol, unsur-unsurnya, keadaan standar. Itu pembentukan standar. Nah, yang kedua, kebalikannya yaitu perubahan entalpi penguraian standar atau delta HD, delta H0D. D itu berarti decomposition, artinya penguraian. Ini kebalikannya yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi penguraian 1 mol zat menjadi unsur-unsurnya. Ya. 1 mol unsur-unsurnya keadaan standar. Itu. Ya. Yang ketiga yaitu perubahan entalpi pembakaran standar atau delta HC. C di sini dari kata combustion atau pembakaran. Combustion. Ya. Delta HC ini menunjukkan perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi 1 mol, reaksi pembakaran 1 mol zat dalam keadaan standar. Nah, di sini kan pembakaran itu pasti reaksinya menggunakan oksigen. Ya, pasti reaksinya menggunakan oksigen. Berarti di sini CH4 ini kan 1 mol. Reaksi pembakaran 1 mol zat, ini CH4-nya 1 mol, O2-nya terserah menyesuaikan reaksinya. Ya, menyesuaikan reaksinya kalau O2-nya. Yang penting yang dibakar ini 1 mol. Dan pada keadaan standar, maka dia punya delta H0C. Tuh. Yang keempat, ada perubahan entalpi pengatoman standar. Artinya dia perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 atom zatnya dalam fase gas. Ya, 1 atom, 1 mol atom dalam bentuk gas. Jadi H2 kan sebenarnya di dunia ini ya, unsurnya itu bentuknya kan H2. Yaitu hidrogen itu selalu H2 gitu. Maksudnya dia diatomik gitu. Tapi kalau dia untuk membuat H2 ini menjadi H saja dalam bentuk gas, maka dia punya namanya delta H AT. AT itu atomization, dia pengatoman ya. Tuh. Dalam bentuk gas dan 1 mol. Jadi di sini produknya itu harus dalam bentuk gas dan harus 1. Harus 1 mol. Nah, sedangkan yang kelima ada perubahan entalpi peleburan. Delta H0F fusion ya, fus bukan F. Fus ini dari kata fusion artinya peleburan, yaitu delta H yang terjadi pada reaksi peleburan. Peleburan itu perubahan wujud dari padat menjadi cair. Melebur itu kan dari es batu menjadi pencair gitu ya. Itu peleburan. Dan 1 mol. 1 reaksi entalpi yang terjadi pada reaksi peleburan 1 mol zat pada tekanan standar. Itu delta H0 fus, artinya fusion. Dan yang terakhir yaitu penguapan, evaporation ya. Makanya namanya delta H vap. Berarti itu 1 mol zat itu menguap ya, penguapan. Menguap artinya dia berubah dari volume dari liquid menjadi gas ya, dari liquid menjadi gas. Kalau peleburan itu dari padat menjadi cair, kalau evaporation atau penguapan
dari liquid atau cair menjadi gas pada keadaan standar, pada tekanan standar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau nanya. Iya, silakan. Misal kayak nomor 1 nih, C solid tambah O2 menjadi CO2. Nah, itu delta H-nya itu diketahui atau dikasih nanti dari soal atau kita harus nyari sendiri? Oke. Oh, yang namanya standar itu sudah ditemukan oleh para pendahulu kita, ilmuwan-ilmuwan. Jadi sudah ada, tinggal melihat kayak kamu punya itu kan tabel periodik unsur atau sistem periodik unsur. Nah, sama kayak gitu. Nanti juga sudah ada. Nanti tinggal diolah saja gitu. Jadi tinggal lihat saja. Nah, ini berarti kan karena delta HF itu dan delta HD itu kebalikannya, maka nilainya sama, hanya saja ini misal di sini negatif, di sini berarti positif. Gitu aja. Nanti di suatu saat, ya nanti di suatu saat kamu harus mencari, tapi mencarinya itu mengolah, bukan dari nol benar-benar harus nyari gitu, mengolah dari yang sudah ada menjadi itu. Nanti ada caranya. Oke ya, Farel. Ada yang mau bertanya lagi? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Kalau entalpi netralisasi standar itu ada nggak, Pak, sebenarnya, Pak? Netralisasi. Iya, Pak. Netralisasi itu kan sebenarnya reaksi penetralan, yaitu dari asam jadi asam dan basa menjadi netral gitu kan. Nah, itu ada, cuman tidak kalau dia pada keadaan standar ya. Kalau ada keadaan standar itu ada. Cuman asalnya juga dari sini biasanya. Dari pembentukan. Berasal dari situ terus diolah dia. Jadi dia tidak berdiri sendiri gitu. Gitu. Setahu saya ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini gampang lah, nanti tinggal lihat saja ya. Nanti lihat, dikasih lah kalau ada soal itu. Nggak usah ini. Kalau standar-standar itu pasti dikasih. Nah, kalau tidak standar baru itu kalian nyari. Nah, aplikasinya ilmu kimia ini nanti kalian praktikkan di kelas 11, di praktikum analisis instrumen 1. Ya, di praktik analisis instrumen 1. Jadi jangan dilupain nih materi ini. Nanti di kelas 11 kamu gunain lagi di praktik. Bapak udah belajar kelas 11, praktik kelas 10 aja belum pernah gitu ya. Sabar ya, sabar. Nanti di kelas 11 kalian ada praktik analisis instrumen 1 itu pakai ini prinsipnya. Termokimia ini. Oke? Bisa dilanjutkan? Nah, sekarang kita masuk ke menghitung delta H reaksi. Bagaimana sih cara menghitung delta H reaksi? Ada beberapa cara untuk menghitung delta H reaksi. Ya, ada yang menggunakan kalorimeter, ada yang menggunakan hukum Hess, ada yang memanfaatkan delta HF, delta H standar F ya, delta H0F itu juga ada. Juga ada yang menggunakan energi ikatan. Nah, nanti pakai yang mana, Pak? Pakai yang ada. Yang ada di itu yang mana itu yang dipakai ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang kalorimeter sederhana. Untuk yang lainnya nanti bisa karena waktunya nggak cukup, mungkin nanti bisa dipelajari sendiri di video-video banyak lah di video yang saya cantumkan kemarin juga ada, di YouTube juga ada, di internet juga banyak. Saya akan menjelaskan satu ini aja. Delta H reaksi menggunakan kalorimeter sederhana. Nah, ini alat kalorimeter sederhana yang ada di lab AI1 kita. Ya, nanti kalian akan belajar pakai alat ini. Alatnya seperti ini. Ya. Di sini ada semacam gelas ya, ini gelas ini. Kayak toples ini gelas. Lalu di sini ada termometer nih yang kuning nih. Nah, itu termometer. Ya. Kurang lebih bentuknya nanti seperti ini. Kalian bisa lihat ini di lab nanti ya, di lab AI1 kelas 11. Nah, kalau
dipecah atau dibedah itu kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Jadi ini ada gabus, segelas gabus gitu atau gelas yang sifatnya isolator lah, tidak bisa menyerap panas. Lalu reaksinya itu ada di dalam nih, dalam sini reaksinya, dalam gelas tersebut. Nah, di sini ada termometer yang mengukur biasanya larutan yang kita gunakan untuk kalorimeter ini biasanya bentuknya larutan zat yang direaksikan, yang dihitung entalpinya itu larutan. Lalu ada termometer di sini gunanya untuk mengukur perubahan suhu. Nah, misal kayak gini, kalau termometernya merasakan lebih panas atau naik, misal sebelum reaksi suhunya 25, lalu setelah reaksi suhunya 30, panas gitu kan, itu naik kan suhu. Berarti delta H-nya positif atau negatif? Menurut kalian? Menurut kalian positif atau negatif? Negatif ya, Pak? Negatif. Pak. Ya, negatif. Karena kalau dia lebih panas, berarti kan artinya dia melepas kalor ya. Melepas kalor kan negatif. Bagus ya. Nah, persamaannya seperti ini ya. Jadi di dalam kalorimeter itu tidak ada kalor yang dilepas atau diserap oleh sistem. Jadi maksudnya tidak ada kalor yang keluar ke luar itu, keluar gelas itu, keluar kalorimeter itu tidak ada. Dan tidak ada panas yang dari luar itu masuk ke dalam gelas tersebut, dalam kalorimeter tersebut. Kan reaksinya ada di dalam gelas itu, dalam gelas ini kan reaksinya. Dalam gelas ini. Maka tidak ada reaksi kalor yang dari gelas ini keluar dan tidak ada kalor yang dari luar masuk ke dalam. Sehingga Q reaksi itu sama dengan Q larutan. Kenapa Q larutan? Karena di sini kan yang diukur kan larutannya. Suhu larutannya kan. Nah, karena ketika larutan itu lebih panas, berarti reaksi tersebut melepas panas gitu. Ya, melepas panas. Artinya Q reaksi sama dengan min Q larutan. Jadi ketika reaksi melepas panas berarti suhunya itu diserap oleh atau panas itu diserap oleh larutannya. Sehingga kita merasakan lebih panas. Karena yang diukur kan suhu larutannya pakai termometer tersebut. Maka nah ini saya rasa kalian tidak asing dengan persamaan ini. Q reaksi itu sama dengan min MC kali delta T. C-nya C kecil. C kecil di sini adalah kalor jenis. Dan M di sini adalah massa si larutannya. Massa larutannya berapa? Sedangkan C itu kalor jenisnya. Dan delta T itu perubahan suhu. Artinya suhu akhir dikurangi suhu awal. Delta T-nya. Jadi seperti itu. M itu berarti massa larutannya. Negatif itu dari sini. Ya, dari sini. Ini negatif. Nah, berarti M yang di sini adalah massa larutan. C-nya di sini adalah kalor jenis larutannya. Jadi yang diukur pakai termometer itu apa? Misal air, berarti C-nya di sini adalah C air. Lalu delta T itu perubahan suhu airnya dari awalnya berapa, akhirnya berapa. Berarti akhir dikurangi awal. Nah, ketika kita sudah ketemu Q reaksinya, maka kita ketemu delta H-nya berapa. Karena tadi yang awal kan Q itu sama dengan delta H. Oke. Jadi seperti itu. Ini untuk kalorimeter sederhana. Ada yang mau ditanyakan? Ada dua jenis kalorimeter sebenarnya. Ada kalorimeter sederhana dan ada kalorimeter bom. Nah, yang kita punya di Smako itu kalorimeter sederhana. Setahu saya ya. Yang bom itu belum punya. Yang bom itu lebih canggih padahal. Ada yang mau bertanya sama sini? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nah, tapi ini bukan yang kalorimeter sih, yang tadi entalpi, Pak, perhitungan entalpi. Iya. Nah, kan waktu yang perhitungan entalpi itu setahu saya kan ada cara perhitungannya yang dari video yang Bapak share itu ada 3 ya, Pak. Ya, rumus delta HF, terus data lengkap sama diagram energi. Yang diagram siklus itu, Pak. Diagram siklus ya.
Nah, berarti kalau misalnya dikasih soal nih, kita tuh nyarinya bisa bebas pakai 3 itu atau nanti tergantung soalnya disuruhnya apa atau nanti diketahuinya gimana gitu, Pak? Jadi tergantung soal itu yang diketahui apa. Misal soal itu yang diketahui, kamu dikasih soal yang isinya ada delta HF-nya gitu. Berarti ya pakai delta HF, nggak bisa pakai ini kan, karena datanya kurang gitu. Misal kalau yang diketahui datanya yang seperti ini, ada masanya, ada color jenisnya gitu. Berarti ya pakai cara ini. Atau yang diketahui nanti misal energi ikatannya, berarti pakai cara yang energi ikatan. Jadi sebenarnya bebas pakai cara apa saja, cuman kalian harus paham yang kamu punya apa gitu. Jangan sampai saya pengen pakai delta HF gitu, tapi yang diketahui di soal energi ikatan gitu. Jadi ya nggak bisa dihitung kan, karena kamu nggak punya datanya kayak gitu. Oh, iya, Pak. Kasih, Pak. Oke, terima kasih. Yang lainnya? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Di video itu kan ada asas black ya, Pak. Ya, asas Rumusnya black. N kali delta H sama dengan M kali C kali delta T. Itu bedanya sama ini apa, Pak? Nah, bedanya. Sebenarnya sama. Ini kan sebenarnya karena Q reaksi sama dengan delta H, berarti di sini saya bisa tulis delta H kan. Sama dengan ini MC delta T ini, ya kan? Bedanya apa? Bedanya ini itu tidak tergantung pada molnya. Jadi belum dihitung molnya. Kalau N itu kan di asas black di video itu kan mol kan. Berarti ini bisa masanya berapa ya? 1 kilo gitu. Ya, saya nggak peduli ini untuk berapa mol gitu. Yang penting untuk 1 kilo itu reaksinya butuhnya sekian gitu. Berarti nanti kalau ditanya untuk 1 mol, berarti kamu harus nyari dulu 1 kilo itu berapa mol, baru nanti dibagi dengan Q reaksinya agar ketemu berapa mol ininya gitu. Nah, kalau di asas black itu lebih ke per molnya, per 1 mol itu berapa. Kalau di sini saya tidak menuliskan untuk 1 mol, tapi untuk berapa jumlahnya gitu. Tapi kalau nanti ditanyakan per 1 mol, berarti tinggal kamu mencari molnya, baru dibagi dengan Q reaksinya. Gitu. Itu aja bedanya. Baik, Selebihnya Pak. sama. Terima kasih. Ya. Sudah paham? Nanti di soal lah itu, gampang. Sebenarnya untuk menghitung delta H reaksi itu pertemuan selanjutnya lah, ya. Pertemuan selanjutnya saja. Nah, nanti setelah pertemuan ini, setelah Zoom ini akan ada absen yang saya bagikan. Di Classroom juga ada post-test. Nah, post-testnya itu belum sampai delta H ini. Post-testnya hanya sampai ke konsep-konsep termokimia yang sudah saya jelaskan sebelum delta H reaksi, menghitung delta H ini. Nanti silakan dikerjakan waktu mengerjakannya 1 minggu lah. Jadi Senin depan sebelum jam kita pelajaran KD1 itu harus selesai. Ya. Tuh untuk nanti setelah pertemuan ini. Oke, untuk kalorimeter dan seterusnya nanti bisa dilihat dulu di video tersebut. Ya. Ada yang mau bertanya? Karena waktunya juga udah hampir selesai ya. Ada yang mau bertanya sampai sini? Silakan. Mumpung masih ada waktunya. Tidak ada? Oke. Oke, ada waktu sekitar berapa? Ya, habis ya harusnya ya. Nah, ini saya pengen main-main aja lah ya. Pengen main-main aja. Kita main lagi lah ya. Kita main pakai Kahoot lagi. Nah, kalau ini main-main aja kalau ini. Gampang banget soalnya. Ya, kita main-main untuk biar nggak terlalu inilah ya, nggak terlalu jenuh. Mungkin kalian udah belajar dari awal gitu. Oke, kita main. Silakan masuk lagi di Kahoot-nya.
Enggak. Yang agak capek-capek main ini enggak capek lah. Saya yakin lah. Kita santai-santai aja lah ya. Di sini apa? Gravimetri. Simdik, Pak. Psikomdik, Pak. Oh, psikomdik. Jam 1 ya? Atau setengah 1? Oke. Siap-siap ya. 1 menit lagi lah ya. Kita main-main biar santai lah. Saya tuh lama nggak main-main sama siswa ini. Kangen gitu. Oke, kita mulai ya, siap-siap. Kita mulai dalam 3, 2, 1. Hati-hati, waktunya cepat. Lampu apa yang ada di persimpangan jalan? 10 detik doang ya, ayo. Lampu merah, kuning, hijau. Ini banyak yang jawab lampu merah, padahal kan ada 3 warna kan, lampu merah, kuning, hijau kan. Gimana? Yang nyala merah doang, Pak, Kak Kecoh, Pak. Benar sih. Saya kepencet, Pak. Salah pencet, Pak. Weh, alasan nih salah. Weh, alasannya bisa banget. Aduh. Hidup. Salah. Ayo next. Wah, ini siapa ini? Yunizar. Oke, Yunizar. Ayo. Next. Kenapa mobil berhenti di lampu merah? Ayo. Kenapa mobil berhenti di lampu merah? Iya. Sumpah. Bobot sekali, Pak. Hot sini, hot. Kenapa? Banyak yang jawab taat lalu lintas. Padahal kan berhenti kan karena direm, ya. Ada yang jawab Karena ada gesek. Kacau. Bisa, Pak. ada yang jawab takut ditilang. Oke, berarti kalau nggak takut tilang dia nggak berhenti. Benar juga. Tapi kan pasti berhenti karena direm. Oke, next. Wah, Nizar langsung disalib oleh Arinal. Ini jangan Arinal lagi nih yang menang ya. Jangan sampai ini. Nah, yang lain, maaf. Saya ketiga. Binatang manakah di bawah ini yang paling jago berenang? Yo, yang paling jago berenang. Ya, jawabannya adalah bebek. Ya. Kenapa bebek? Karena lumba, cumi-cumi, dan hiu itu menyelam. Ya. Nyelam, Pak. Ya, sedangkan bebek berenang. Benar sekali. 11 orang ini kritis sekali. Yang lainnya, jangan terlalu kaku dong. Jangan terlalu textbook ya. Oke, next. Otak kanan. Woi, akhirnya Arinal disalib habis. Oke, habis. Semangat yang lain, yuk. Dwi punya uang 15.000, lalu dia membeli es krim seharga 6.500. Berapa kembaliannya? Gampang banget ini ya. Iya, cuma 9 orang yang benar. Ya Allah, Pak. Ya Allah, Pak. Kenapa, Pak? Iya, ya Allah, Kuma. Uang 10.000 Benar nih sih, ya. benar. Pas 10.000 10 ya, Pak, ribuan ya? sama 5 ribuan. Kalau harganya 6.500 masa dikasih semua 15.000? Pasti 10 ribuannya kan yang Aduh. dikasih. Ya juga sih. Masa nih kamu punya Minta duit receh, 15.000? Pak. Pengen minta receh, Pak. Wah, receh. Receh kan berarti nggak kembalian malahan kan? Ngutang, Pak, ngutang.
Sesat. Ada 9 orang ini yang kritis ini ya. 48 orang terlalu terlalu kaku nih. Wih, Aura. Jago nih, jago. Oke, next. Uang 100.000 nolnya ada berapa? Weh, 2 orang doang yang jawab. Coba kamu lihat uang 100.000 deh. Ada berapa nilai angka nolnya? Yang pasti. Oh, Iya, itu Pak, di ada belakang 4 ini. nomor, Pak. Aduh. Bolak balik, Pak. Ada 20, ada kan 100.000 itu nolnya 5. Karena ada 4 angka 100.000 kan. Mantap. Ya emang nggak Mind ngeliat blowing. uang jajan. Ya, jangan terlalu kaku ya. Oh ya, Arinal mulai nyandek lagi nih ya. Jangan sampai ini. Oke, soal ke-6. Kereta listrik melaju ke arah barat daya. Asapnya mengarah kemana? Weh, jago ya. Karena kereta listrik Mencurigakan tidak... Pak, ada semua salah Pak. Iya, Pak. Kenapa? Kenapa semua salah? Mencurigakan aja. Mencurigakan. Ada yang punya alasan nggak? Ya karena ke atas, Pak. Kereta Karena ke listrik, atas. Pak. Paling nggak. Kan Oh iya, kereta listrik, Pak. Kereta listrik, Pak. Kereta listrik tidak ada asapnya. Oh gambarnya cuy. kereta uap Pak. Iya. Benar. Saya ya. merasa nggak cocok jadi anak semakbo, Pak. Sedih sekali. Kenapa? Santri. Kereta Nggak ada listrik. jawaban ke belakang, Pak. Nggak ada jawabannya. Aduh. Ini dari sini loh, kereta listrik. Kereta listrik itu tidak berasap ya. Tadi fotonya Iya bukan sih. kereta listrik tadi itu. Kalian dikecoh aja. Ya. Ya Allah, Bapak. Saya belum ada yang jawab yang benar, Pak. Jadi semuanya salah karena kereta listrik tidak berasap. Oke? Next. Wih, Gina nih. Melaju Gina. Oke. Soal ke-7. Yang bukan termasuk hewan mamalia. Gampang banget nih kalau salah kebangetan. Ya Allah, kenapa ada yang jawab gajah dong? Ada yang jawab apa? Soalnya tuh hewan. Masa manusia kamu samain hewan? Kenapa? 2 orang ini mungkin khilaf ya dia. Ya, Salah pencet, Pak. Mengaku Pak. salah pencet. Oke. Ada aja alasannya ya. Woi, Arina lagi nih. Jangan sampai Arina lagi lah. Gampang ini. Paling gampang lah ini. Kalau salah kebangetan. Ya Allah, masih ada yang salah. Ayah Putra memiliki 5 anak. Nana, Nini, Nunu, Nono. Ya, kelimanya ya Putra dong. Ya. Benar lah. Oke, udah mulai benar. Udah mulai tahu konsepnya ini ya. Oke. Oke, soal ke-9. Apa yang menyebabkan kebakaran terjadi? Wih, udah jago nih. Itu siapa? Ada yang jawab tabung gas. Kenapa tabung gas ini apa salahnya menyebabkan kebakaran ini? Gasnya meledak. Tapi yang menyebabkan kebakaran kan pasti api kan? Ya nggak tahu kok, bukan saya. Bukan kamu. Oke ya, udah tahu konsepnya nih ya. Nah, bagus lah. Ya. Oke, pertanyaan terakhir. Dipotong malah semakin tinggi. Apakah itu? Wih, ini
jarang yang tahu ya. Yang benar itu Celana. celana. Ya, Celana kan? Ini 28 orang nih saya yakin main aman nih pasti. Semua salah aja, semua salah gitu. Ngikutin kayak yang KRL tadi, Pak. Ada kan kalau celana itu kan kalau kamu potong dia kan semakin tinggi kan, semakin tinggi. Gak mungkin yang dipotong yang atas kan, yang bawah kan. Oke, kita lihat siapakah pemenangnya. Juara 3 didapat oleh Corin Arista. Juara 2 oleh Aura dan juara 1 oleh Tetet. Habis. Selamat. Makan-makan. Makan. Alhamdulillah Yes, makan gratis. Ya. Bagian tadi saya nggak benar, Pak, jawabnya. Aduh. U2 pintar ya. Sombong. Oke. Mantap lah. Aduh, Ya. bobrok mah boleh, coy. Gimana? Cukup ini ya, menyenangkan lah ya. Saya ada satu lagi sebenarnya nanti lah buat nanti. Jadi jangan terlalu textbook lah. Kamu harus melihat segala kondisi. Intinya itu sebenarnya kan apa ya? Memahami soal daya analisisnya. Dalam waktu yang terbatas itu harus tetap menyeluruh gitu ya. Oke, gimana rasanya? Asik lah, seru. Pak. Apa? Seru, Pak, seru. Seru ya. Seru. Asal sih Pak sama pertanyaannya receh. Minggu depan, Pak. Kalau ulangan kayak gini enak, Bang. Pak, mau nanya, Pak. Oke lah, nanti ada ininya lah. Ada sesi lagi lah, kita kasih explaining lagi lah. Biar nggak terlalu. Pak, mau nanya, Pak. Ya silakan. Bapak FIFA RRQ atau Outer Champs, Pak? Waduh, Subhanallah. penting sekali nih pertanyaannya. EVOS. Saya Bos siapa ya? saya sebenarnya sukanya EVOS, cuman kalah di awal. EVOS Roar. Kalah. Tapi kalau EVOS kalah berarti saya dukungnya RRQ. Nggak konsisten nih, Bapak nih. Nah, kamu kan tadi pilihannya 2, Alter Champ atau FIFA RRQ. Dukung Kalau ada yang menang. EVOS saya pilih EVOS. Tapi kalau pilihannya 2 saya pilih RRQ. Saya harapnya tidak klasiko. Lemon, Pak. Dan ada pasti yang nggak ngerti pertanyaan-tanya ini apa maksudnya gitu ya. Oke, itu saja mungkin pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mau bergabung, sangat menyenangkan ya. Sangat menyenangkan. Semoga kalian di rumah juga menikmati dan bisa mendapatkan manfaat lah dari pembelajaran kita hari ini. Sebelum saya akhiri, sekali lagi ada yang mau ditanyakan. Oh, selain EVOS, RRQ, Alter ya, yang lebih penting lah. Selain itu Chelsea kapan menang, Pak? Chelsea gimana Pak? Chelsea. Seri Pak. Skornya 3, Pak. Iya, Chelsea sponsor. Pak. Aduh, ini kenapa saya jadi diledekin ya? Apa Pak? Chelsea tetap. Saya tetap Manchester Chelsea. City. Liverpool kalah Pak. Liverpool lah. Liverpool imbang. Masuk gua aja, Pak, masuk gua. Nggak apa-apa. Saya tetap Chelsea. Yang penting Barca nggak kalah. kalah, Pak. Barca kalah, Pak. Ya, enggak peduli saya sama Barca. Nggak suka. Yang Belinya penting sama Kepa ya, Pak? iya, pokok yang penting bukan kalah 6-1. Waduh. Tapi semalam menang Pak lawan Newcastle Pak. Iya, Pak, Apa? menang, Pak. Tetap kawal 6-1. 7-2 jangan lupa, Pak. Ya, 7-2, 8-2. You'll never be alone Pak. Oke, ada lagi lah yang ditanyakan? Apa sekolah, Pak? Udah cukup ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu lah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendatangkan manfaat bagi kita dan keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, dan bisa menjadi ilmu yang barokah dan manfaat ya bagi semuanya. Berdoa dimulai.
doa dapat dicukupkan. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan, dan mungkin ada yang kekurangan. Jangan lupa belajar. Habis ini jangan lupa ngisi absen dan ngisi dan tugasnya bisa dikerjakan selama 1 minggu ke depan. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.